Seorang gadis muda yang bekerja di luar negeri dipaksa menikah dengan pria Arab berusia 75 tahun. Hidupnya pun berubah total. Dari seorang asisten rumah tangga, ia tiba-tiba menjadi istri keenam. Namun malam pertamanya menghadirkan kejutan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah nyata ini akan membuka mata dan hati kita semua. Namaku Hana, usiaku 22 tahun. Sejak kecil hidupku selalu dihiasi luka dan air mata. Ayah meninggal saat aku duduk di bangku kelas 5 SD. Ibu membesarkanku seorang diri. Kami tinggal di gang sempit di pinggiran kota Jakarta. Dalam rumah petak kecil yang bocor setiap kali hujan deras datang. Hidup kami serba sulit. Bahkan untuk makan pun sering seadanya. Setelah lulus SMA, aku tak mampu melanjutkan kuliah. Sementara ibuku mulai sering sakit akibat kelelahan bekerja sebagai buruh cuci. Akhirnya aku memutuskan mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Lewat kenalan tetangga, aku diterima di rumah mewah milik keluarga Arab yang sedang tinggal sementara di Indonesia. Keluarga ini sangat kaya. Rumah mereka seperti istana. Penuh lantai marmer, lampu kristal, dan karpet mahal. Barulah aku tahu. Mereka adalah bagian dari keluarga seorang sultan Arab yang sedang mengurus bisnis properti di Jakarta. Sang sultan datang dan pergi sesuka hatinya. Ia tinggal di lantai teratas rumah berlantai 3 itu. Jarang terlihat. Namun setiap kali ia muncul, semua orang langsung diam. Wibawanya terasa begitu kuat. Tubuhnya tinggi, berjanggut putih tebal. Dan meski usianya sekitar 75 tahun, ia masih tampak gagah. Namanya Sultan Majid bin Khalid Al-Qusairi. Orang-orang memanggilnya Sayyid. Ia telah memiliki 5 istri, yang katanya semua tinggal di negaranya. Selama di Jakarta, ia hanya ditemani pengawal dan staf rumah tangga. Aku hanya pembantu biasa. Tak pernah menyangka hidupku akan bersinggungan dengannya. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Bangun pagi, menyapu, mengepel, mencuci. Aku bekerja dari subuh hingga malam hari. Namun aku tak pernah mengeluh. Ibu selalu bilang, kerja keras tak akan sia-sia. Setiap bulan, aku sisihkan gaji untuk biaya pengobatan ibu dan kebutuhan hidup di kampung. Tapi segalanya berubah suatu hari. Hari itu, pengawal pribadi Sultan berdiri di depan dapur dan memanggil namaku. Hana, ikut saya. Sayyid ingin berbicara denganmu. Jantungku berdetak kencang. Seumur hidup aku belum pernah dipanggil langsung oleh Sultan. Aku gugup, cemas, bahkan sempat berpikir mungkin aku telah melakukan kesalahan. Ruangan itu dipenuhi aroma gaharu. Karpet Persia membentang indah. Di tengah ruangan, Sultan duduk di kursi berlapis ukiran emas. Ia mengenakan gamis putih panjang dan sorban merah. Tatapannya tajam. Namun saat memandangku, entah kenapa terasa begitu tenang. Hana, katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku tapi jelas. Aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Jawablah dengan jujur. Aku mengangguk pelan, masih gugup. Kau belum menikah, kan? Aku menelan ludah. Apakah kau bersedia menjadi istriku? Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Maksud Sayyid? Aku ingin menikahimu. Secara sah. Aku tahu kau gadis baik. Aku tahu kau hanya punya ibumu. Aku ingin melindungimu. Namun keputusan ada padamu. Jantungku nyaris lepas. Apakah ini mimpi buruk atau mimpi aneh? Setelah itu, aku diizinkan pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, aku langsung menceritakan semuanya pada ibu. Dan saat itu juga, ibu langsung menangis. Bukan karena kaget, tapi karena ada harapan. Kamu harus terima. Ibu sudah tak sanggup lagi. Utang kita makin menumpuk. Biaya rumah sakit ibu mahal. Kalau kamu menikah dengan Sultan, hidupmu akan lebih terjamin. Aku menangis. Aku tak ingin menikah dengan pria setua kakekku. Aku ingin menikah karena cinta. Bukan karena uang. Tapi aku tak bisa egois. Aku tahu. Ibu sudah terlalu lama berjuang sendirian. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi foto almarhum ayah. Dalam hati aku bertanya, haruskah aku mengorbankan hidupku demi menyelamatkan keluarga?
Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Sultan. Dengan langkah berat, aku berkata pelan, "Saya bersedia, Sayyid." Dan disitulah segalanya bermula. Pernikahan kami berlangsung selama 7 hari. Sejak aku menyatakan persetujuan, semua terasa seperti mimpi. Atau mungkin mimpi buruk yang dibungkus kemewahan. Aku tak pernah membayangkan seorang gadis biasa sepertiku bisa memakai gaun pengantin puluhan juta rupiah. Berjalan di atas karpet merah. Disambut tamu-tamu dengan jas mahal. Dan wanita-wanita berhijab elegan. Dengan wangi parfum yang belum pernah aku cium seumur hidup. Pernikahan digelar di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta. Dihadiri pejabat berdasi, pengusaha Timur Tengah, hingga tokoh agama. Aku berdiri di pelaminan, sendiri di tengah keramaian. Hanya ibu yang hadir sebagai keluargaku. Ia duduk di baris belakang, mengenakan kebaya pinjaman, menahan tangis bahagia, yang justru terasa menyakitkan bagiku. Sultan Majid berdiri gagah dengan gamis putih dan sorban emas. Wajahnya datar, hampir tak menunjukkan ekspresi. Ia tak menggenggam tanganku, tak juga menoleh padaku. Rasanya, aku seperti pajangan dalam pesta megah yang asing bagiku. Media lokal bahkan memberitakan kami sebagai pernikahan mengejutkan antara Sultan Arab dan pembantu muda dari Jakarta. Malam harinya, aku dibawa ke villa pribadi di kawasan Puncak. Sebuah rumah besar bergaya Timur Tengah, dengan taman eksotis, dan air mancur yang menyala di tengah malam. Pelayan-pelayan wanita menyambutku dengan senyum sopan. Mereka menyiapkan kamar pengantin, dihiasi kelopak mawar dan lampu temaram yang romantis. Jantungku berdegup kencang. Malam pertama, aku sendirian di kamar itu, mengenakan gaun tidur sutra pilihan mereka. Aku merasa seperti boneka hidup. Tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Lalu, pintu kamar terbuka. Sultan masuk perlahan tanpa sepatah kata. Ia memakai jubah hitam panjang. Aku langsung menunduk, tak berani menatap wajahnya. Ia mendekat. Aku menahan napas. Namun apa yang terjadi setelahnya benar-benar membuatku bingung. Ia tak menyentuhku, tak membahas pernikahan. Ia justru duduk di depanku. Lalu ia mengeluarkan selembar dokumen dari balik jubah hitamnya. Sebuah surat panjang berstempel kerajaan. "Aku tahu kau takut," ucapnya perlahan. "Tapi dengarkan aku dulu." Ia menyodorkan surat itu ke pangkuanku. "Ini surat wasiat. Sudah kutandatangani sejak minggu lalu. Mulai hari ini, sebagian hartaku di Indonesia dan satu properti di Maroko akan menjadi milikmu. Tak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, termasuk istri-istriku yang lain." Aku hanya bisa menatap surat itu, penuh kebingungan. "Aku tidak menikahimu karena nafsu, Hana," lanjutnya. "Aku tahu dunia ini kejam. Banyak yang hanya pura-pura setia di sekitarku. Tapi aku melihat kejujuran dalam dirimu. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan aku ingin kau berada di sisiku." Aku hampir menangis. Bukan karena senang, tapi karena hati ini penuh sesak. Aku tak tahu harus bersyukur atau justru kecewa. "Kenapa aku? Mulai malam ini," katanya mantap, "kau adalah istriku. Tapi aku tidak akan menyentuhmu sampai kau sendiri yang mengizinkan." Kemudian, ia bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Aku hanya terdiam. Di ruangan megah itu, dalam balutan gaun pengantin, aku hanya bisa menatap surat warisan di pangkuan. Dan malam pertama kami berubah jadi malam paling aneh dalam hidupku. Bukan malam penuh cinta, tapi malam penuh tanda tanya. Hari-hari setelah pernikahan itu seperti berjalan di antara duri dan kemewahan. Kini aku tinggal di istana kecil milik Sultan di kawasan elit Jakarta. Dijaga ketat, dilayani para pembantu, tapi juga diawasi dalam diam. Tak ada yang benar-benar hangat, kecuali satu orang, perempuan tua bernama Salma. Mantan pengasuh Sultan yang kini bertugas menjagaku. Ia berkata dengan suara pelan saat pertama kali kami mengobrol. "Jangan mudah percaya siapapun, Nona. Di sini, senyum tak selalu berarti ketulusan." Pelan-pelan aku mulai paham maksudnya.
Terutama ketika aku menerima panggilan video dari seorang wanita anggun berbahasa Arab yang menatapku tajam dari layar ponsel. Jadi, kau, istri keenamnya? Ia adalah Siti Amerah, istri kedua Sultan. Wajahnya cantik namun dingin. Tinggal di Jeddah dan terkenal ambisius dalam lingkar kerajaan. Kau pikir dirimu siapa? Pembantu desa yang bermimpi jadi putri. Hati-hati, gadis kecil. Dunia ini bukan dongeng. Klik, sambungan langsung terputus. Sejak hari itu, teror halus mulai muncul. Beberapa pengawal bersikap dingin padaku. Makanan yang kusantap kadang terasa aneh. Surat-surat tak pernah sampai di tanganku. Bahkan akun media sosialku tiba-tiba lenyap. Aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Namun Sultan tetap memperlakukanku dengan hormat. Ia memberiku ruang sendiri. Tak pernah menyentuhku. Tapi selalu memastikan pelayan menjaga kesehatanku. Ia mengirimkan buku. Bahkan menghadiahkan kalung zamrud. Saat aku berulang tahun. Yang paling mengejutkan, suatu malam aku mendengar suaranya dari ruang kerja. Melalui pintu yang sedikit terbuka. Ia sedang berbicara dalam bahasa Arab. Tapi aku mengenali beberapa nama. Nama istri-istrinya yang pernah disebut Salma. Nada suaranya terdengar keras. Penuh emosi dan kekecewaan. Dia yang paling jujur dari kalian semua. Aku menikahinya bukan karena cinta. Tapi karena aku muak dengan permainan kalian. Harta ini bukan milik kalian. Dan kalau terjadi sesuatu padanya, aku sendiri yang akan bertindak. Aku berdiri terpaku di balik pintu. Saat kembali ke kamar, tanganku masih gemetar. Hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu. Aku bukan sekadar istri keenam. Aku adalah perisai. Alat pertahanan terakhir sang sultan. Dari bahaya yang datang dari dalam keluarganya sendiri. Namun hidup dalam bayang-bayang istri-istri sebelumnya benar-benar menyiksa. Aku tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Surat ancaman anonim muncul di laci meja. Kaca mobil yang mengantarku ke klinik. Dilempar batu besar saat berhenti di lampu merah. Ada yang ingin kamu keluar dari istana ini. Bisik Salma dengan wajah ketakutan. Tapi aku tak bisa pergi. Aku tak bisa melarikan diri. Ibu di kampung sedang menjalani pengobatan. Seluruh biaya rumah sakit ditanggung Sultan. Bertahanlah, Hana. Kata ibu saat kami berbicara lewat telepon. Mungkin ini jalanmu. Allah tak pernah salah menempatkan hambanya. Lalu pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur, dan listrik istana padam sejenak, pintu kamarku diketuk perlahan. Dengan rasa was-was, aku membukanya. Sultan berdiri di ambang pintu. Basah kuyup karena baru kembali dari luar. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil berwarna perak. Ia menyerahkannya padaku. Buka, ucapnya singkat. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada foto lama. Seorang gadis muda yang mirip denganku. Di belakangnya tertulis, Nur Aisyah. Perempuan yang seharusnya aku nikahi. 40 tahun lalu. Tapi dia memilih pergi. Demi menyelamatkan hidupnya, katanya pelan. Sultan memandangku lekat-lekat. Kau sangat mirip dengannya. Tapi aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan melindungimu. Meski seluruh dunia menentang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat mata Sultan berkaca-kaca. Aku tak tahu sejak kapan perasaanku berubah. Awalnya hanya takut. Lalu menjadi bingung, kemudian marah. Namun kini, setiap kali kulihat dirinya berdiri di halaman belakang saat subuh, membacakan doa sambil menatap langit, hatiku seperti ditarik ke arah yang tak kupahami. Dia memang jauh lebih tua, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman, tenang, dan dilindungi. Mungkin karena dia tak pernah memaksaku, tak pernah menyentuhku, dan tak pernah memintaku menjadi siapa-siapa selain diriku sendiri. Atau mungkin karena dia satu-satunya orang yang benar-benar mendengarku saat aku cerita tentang masa kecilku, tentang ayah yang wafat karena kecelakaan kerja, tentang ibu yang menjual cincin pernikahannya demi membayar uang sekolahku, tentang impianku jadi guru,
yang kandas karena tak sanggup bayar kuliah. Sultan tak banyak berkata-kata, tapi ia menyampaikannya lewat perbuatan. Suatu pagi, aku terbangun dan melihat meja belajarku, penuh dengan buku pelajaran dan formulir pendaftaran kelas online. Di atasnya, ada catatan kecil. Untuk mimpimu yang belum mati. Dari suamimu yang tak ingin menguburnya. Aku menangis. Untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih. Tapi karena kebahagiaan yang terasa asing. Dan entah kenapa, aku mulai menanti kehadirannya setiap malam. Aku mulai terbiasa menyiapkan teh kesukaannya. Mendengarkan kisah-kisah masa lalunya yang penuh dengan intrik politik, bisnis besar, dan pengkhianatan. Ia pernah dijebak oleh sepupunya sendiri. Pernah hampir kehilangan seluruh kekuasaannya karena mempercayai cinta yang ternyata palsu. Aku terlalu banyak memberi hati pada mereka yang hanya mencintai kekuasaan, katanya suatu malam. Tapi bersamamu, aku merasa tenang. Aku tak mampu berkata-kata. Namun malam itu, saat ia hendak beranjak ruang kerjanya, aku berkata lirih. Tinggallah di sini malam ini. Aku ingin bicara lebih lama. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai temanmu. Ia menatapku lama, lalu kembali duduk. Dan malam itu, kami berbicara sampai fajar menyingsing. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua hati, saling membuka perlahan. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu siang, sepulangku dari klinik menemani Salma berobat, rumah dalam keadaan kacau. Para pelayan tampak panik. Salah satu mobil mewah terbakar di garasi. Ada sebuah pesan yang ditinggalkan di ruang tamu. Ditulis dengan huruf kapital besar. Pulangkan dia ke tempat asalnya. Atau satu persatu akan kami hancurkan. Sultan saat itu sedang perjalanan dinas ke Abu Dhabi. Aku ingin menghubunginya, tapi ponselku hilang entah di mana. Salma gemetaran. Para pengawal menginterogasi seluruh staf rumah. Malam harinya, aku menemukan kamarku sudah diacak-acak. Foto ibuku disobek. Gaun pengantinku yang tergantung di lemari, disayat dengan benda tajam. Dan di atas ranjangku, terdapat sebuah boneka kecil dengan noda merah di matanya. Boneka itu bukan milikku. Aku terduduk lemas. Tak sanggup menarik napas. 2 hari kemudian, Sultan kembali. Wajahnya muram. Ia langsung memerintahkan penyelidikan internal. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar teror. Ini adalah perang. Perang diam-diam dari 5 istri yang merasa posisinya terancam. Warisan dipertaruhkan. Dan aku, perempuan biasa, yang tak pernah meminta semua ini. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku mendatangi Sultan di ruang kerjanya. Saya ingin bicara, Said. Ia memandangku tenang. Saya tahu saya hanya istri ke-6. Saya sadar mereka semua membenci saya. Tapi saya tidak akan lari. Kalau nyawa saya menjadi taruhannya, saya siap. Tapi tolong, lindungi ibu saya. Lindungi orang-orang yang saya cintai. Ia bangkit perlahan. Lalu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. Sekarang kau mengerti, Hana? Kenapa aku menikahimu? Karena hanya perempuan sepertimu, yang memiliki hati lebih kuat dari sebilah pedang. Dan malam itu, aku tahu. Aku sudah jatuh cinta. Bukan karena ia sultan. Tapi karena ia satu-satunya pria. Yang melihat luka-lukaku. Dan tetap memilih memeluknya. Pagi itu, langit tampak begitu teduh. Namun aku tahu, badai sedang menunggu waktunya. Sejak peristiwa boneka berdarah itu, rumah menjadi medan perang yang sunyi. Para pengawal diganti. CCTV diperbanyak. Sultan jarang keluar kamar. Ia lebih sering mengurung diri bersama 2 penasihat kepercayaannya. Seperti sedang merencanakan sesuatu yang tak aku pahami. Sementara itu, aku menjalani hari-hari dengan wajah tenang. Tenang di luar, walau di dalam penuh kecemasan. Karena aku tahu, ada yang ingin aku lenyap dari rumah ini. Tapi sebesar apapun mereka menyembunyikannya, kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Sore itu, aku masuk ruang kerja Sultan untuk mengantar teh seperti biasa. Tapi beliau sedang pergi ke masjid untuk salat asar. Saat hendak meletakkan nampan, tak sengaja tanganku menyenggol sebuah map besar.
Isinya jatuh berserakan. Salah satu dokumen terbuka di lantai. Aku menatapnya. Dan dunia seperti berhenti. Akta kepemilikan atas perusahaan minyak dan properti di Maroko. Nama pemilik setelah wafat. Hana binti Hasan. Aku terhuyung. Napas tersendat. Ternyata aku bukan hanya istri keenam. Aku adalah ahli waris utama sang sultan. Aku membaca lebih jauh. Di salah satu lembar, ada tulisan tangan sultan. Aku tahu waktuku tidak panjang. 5 istriku hanya mengincar kekuasaan. Tapi Hana, dia gadis biasa dengan hati paling jernih yang pernah kutemui. Biarkan seluruh hartaku menjadi pelindungnya. Jika aku mati, dia harus tetap hidup. Dan memimpin. Mataku basah. Tanganku bergetar. Namun sebelum sempat menutup map, pintu perlahan terbuka. Seorang wanita masuk. Gaun hitam panjang membalut tubuhnya. Tatapannya menyala penuh amarah. Ame Erah, istri kedua sultan. Kau terlalu bodoh untuk jadi penerus, katanya tajam. Kau pikir bisa memiliki semuanya. Hanya karena dia terobsesi pada wajahmu, yang mirip cinta lamanya. Aku mundur perlahan. Tapi dia mendekat. Kau bukan siapa-siapa. Hana, kau cuma pembantu. Sampah. Dan malam ini, semuanya akan berakhir. Ia mengangkat sebuah benda dari balik pakaiannya. Pisau lipat. Aku menjerit. Namun sebelum bilah tajam itu sempat menyentuhku. Braa. Pintu terbuka lebar. Sultan muncul di ambang pintu. Nafasnya berat. Di belakangnya, 2 pengawal bersenjata. Turunkan pisau itu, Ame Erah. Wanita itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Penuh ketegangan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Sultan penuh luka. Luka dari kepercayaan yang telah dihancurkan. Dulu aku mencintaimu, ujar Sultan, tapi malam ini kau mencoba mencelakai istri sahku. Mulai malam ini, kau akan diasingkan. Tak ada lagi hak waris. Tak ada lagi tempat di kerajaan. Amerah menjerit histeris. Namun Sultan hanya mengangkat tangannya. Para pengawal segera membawanya pergi. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar dalam tangis dan ketakutan. Namun Sultan mendekat, memelukku dengan pelan. Kau selamat, bisiknya. Dan sekarang, sudah waktunya kau tahu kebenaran lain. Malam itu, di ruang paling dalam istana, Sultan membuka sebuah berangkas tua berlapis besi. Dari dalamnya, ia menyerahkan sebuah amplop besar padaku. Isinya adalah foto lama. Seorang perempuan muda berhijab, tersenyum lembut. Nenekmu, Nur Aisyah, ucapnya pelan. Dia adalah cinta pertamaku. Tapi keluargaku memisahkan kami. Ia pergi ke Indonesia. Bertahun-tahun aku mencarinya. Dan akhirnya kutemukan jejaknya kembali. Aku hanya bisa terdiam. Kau adalah cucu dari satu-satunya perempuan yang pernah benar-benar kucintai seumur hidupku. Dan takdir membawamu kembali ke hadapanku. Dengan cara yang tak pernah bisa kubayangkan. Air mataku mengalir deras. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Lalu, kenapa kau menikahiku? Ia menatapku dengan senyum lemah. Karena aku ingin menebus segalanya. Hanya kau yang mampu membawa warisan ini ke jalan yang benar. Kau bukan pelarian. Kau adalah penerus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk lebih dekat. Aku yang menggenggam tangannya terlebih dulu. Aku yang mencium dahinya perlahan. Dan malam itu, bukan sekadar malam pengakuan, tapi malam di mana cinta tumbuh dengan jujur. Bukan karena harta, bukan karena tahta, melainkan karena 2 jiwa yang pernah dipisahkan oleh waktu. Akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir.